Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersama saya Pak Wahyu Budi, kita akan belajar tentang pengenalan segitiga, kemudian jenis-jenis segitiga, kemudian sudut pada segitiga yang merupakan materi kelas 7 siswa SMP atau MTS di semester genap. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang pengenalan segitiga. Oke. Segitiga itu dibentuk dari 3 buah titik ya. Jadi dari 3 buah titik hanya dapat dibentuk satu buah segitiga. Sebagaimana di contoh ini ya. ABC. Di hadapan titik sudut A ini titik sudut. A ini titik sudut. B titik sudut. C titik sudut. Ya. Di hadapan sudut A dinamakan sisi A ya. Di hadapan sudut B dinamakan sisi B. Di hadapan titik sudut C dinamakan sudut C. Nah, berikutnya jumlah sudut ya, jumlah sudut artinya sudut A tambah sudut B. Jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat ya. Jumlah sudut pada segitiga bukan banyaknya loh ya. Kalau banyaknya ada 3 adalah 180 derajat. Kemudian sisi-sisinya tadi sudah saya sebutkan AB. Oke, adalah AB, BC, dan CA. Itu sisi-sisinya. Kemudian sudutnya ini dinamakan sudut BAC, ya, ABC, ACB. Nah, yang mana jumlahnya itu adalah 180 derajat. Kemudian terkait dengan sisi ada namanya ketaksamaan segitiga yang artinya suatu buah sisi itu selalu kalah dengan jumlah kedua sisi yang lain. Contoh A itu mesti kalah dengan B dan C. B tambah C. Begitu juga B mesti kalah dengan A ditambah C. Begitu juga C mesti kalah dibanding A plus B. Jadi satu buah sisi pasti kurang dari jumlah 2 buah sisi yang lainnya. Oke, itu tentang segitiga. Berikutnya tentang jenis-jenis segitiga. Yang pertama, nah ini jadi kalau dalam buku modul itu ya, itu ada jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi, berdasarkan sudut. Namun pada kesempatan kali ini saya rangkum saja. Jadi yang pertama adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu adalah segitiga yang ketiga sisinya panjangnya sama, artinya AB, BC dengan CA itu panjangnya sama. Ya, makanya ada garisnya. AB, BC, CA panjangnya sama. Kemudian ketiga sudutnya juga sama karena jumlah sudut pada segitiga itu 180 derajat dan segitiga memiliki 3 sudut, maka sudutnya 180 dibagi 3. Jadi sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C yaitu 180 dibagi 3, 60 derajat. Itu tentang segitiga sama sisi. Nah, berikutnya segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu yang memiliki kaki sudutnya sama ya. Jadi FD sama dengan FE. Hanya punya 2 sisi yang panjangnya sama. Kalau sama sisi tadi, ketiganya sama ya. FD sama dengan FE. Kemudian sudutnya, sudut D itu sama dengan sudut E. Itu tentang segitiga sama kaki. Berikutnya tentang segitiga sembarang dulu. Segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu bukan sama sisi, bukan sama kaki, artinya sembarang. Tidak ada punya sifat khusus ya. Dia tidak memiliki sifat khusus. Nah, itu namanya segitiga sembarang. Oke, kita kembali ke berikutnya adalah ke segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini
Oke, segitiga siku-siku. Ada segitiga lancip. Nah, lancip. Lancip itu ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, sekarang yang siku-siku ini. Nah, siku-siku itu punya sebuah sudut yang besarnya 90 derajat. Ada sebuah sudutnya yang besarnya 90 derajat. Nah, sebuah sudutnya terus ini sisi miring. AB ini namanya sisi miring ya. AB namanya sisi miring atau bahasa kerennya hipotenusa. Nah, ini teorema Pythagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berikutnya lagi ada namanya segitiga tumpul. Oke. Salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, itu segitiga tumpul ya. Jadi kalau lancip itu ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Kalau siku-siku ada sebuah sudutnya besarnya 90 derajat. Kalau tumpul salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, coba kita latihan soal. Contoh soal yang pertama. Besar sudut suatu segitiga adalah X plus 40, 4X plus 35, dan 2X. Yang pertama, tentukan nilai X. Ingat bahwa jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Sekarang kita hitung. Jadi X plus 40, ini yang A, ditambah dengan 4X plus 35, ditambah dengan 2X, itu adalah 180 derajat. X tambah 4X 5X, 5X tambah 2X 7X. 40 tambah 35 75 sama dengan 180. Jadi 7X ini 180 dikurangi 75. Berarti 7X sama dengan 105. Jadi X-nya berapa? 105 dibagi dengan 7, yaitu besarnya 15. Kita sudah menemukan kalau X-nya besarnya 15. Sekarang yang B, tentukan jenis segitiga tersebut. Karena ini sudut berarti kita hanya bisa membedakan apakah itu lancip, siku-siku, atau tumpul. Yang pertama, kita hitung kalau X plus 40 itu adalah 15 tambah 40. Besarnya 55. Kemudian 4X plus 35. 4 kali 15 tambah 35. 60 tambah 35, 95. Yang ketiga 2X. 2 kali 15, yaitu 30. Dari sini kita kan bisa menyimpulkan ada satu sudutnya yang besarnya lebih dari 90 derajat. Berarti termasuk segitiga tumpul. Gitu ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Tentang sudut luar segitiga. Perhatikan gambar. Nah, sudut A, ini yang ada hurufnya A, B, dan C, itu namanya sudut dalam. Sementara PQR itu sudut luar, di luar segitiga. Kaitannya apa? Sudut luar itu adalah jumlah sudut dalam yang tidak berpelurus dengan dirinya. Contoh, P itu sama dengan B tambah C. R itu apa? Yang tidak berpelurus dengan R, yaitu A dan C. Q itu apa? Berarti A ditambah B. Nah, itu sudut luar segitiga. Oke, agar lebih paham, coba kita lihat ke contoh
soal. Ini contoh soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan nilai X. Tadi 110. Ini kan sudut luar. Dia tidak berpelurus dengan, ya jadi kan gini, 110 tidak berpelurus dengan sudut B dan sudut D. Jadi dengan X ditambah X plus 10. Kita dapatkan 110 sama dengan 2X ditambah 10. Jadi 110 min 10 itu sama dengan 2X. Jadi berapa ini? 100 sama dengan 2X. Jadi X-nya berapa? 100 dibagi dengan 2, yaitu 50. Jadi nilai X itu adalah 50. Untuk tugasnya adalah latihan 3, halaman 53 dan 5 sampai 54 di modul ya. Oke, demikian pembahasan mengenai pengenalan segitiga, jenis-jenis segitiga, dan sudut luar pada segitiga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.